Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin, tema yang akan kita bahas hari ini judulnya adalah tentang umat akhir zaman. Tapi saya nggak mau bicara tentang tanda-tanda akhir zaman, dajjal, kiamat apa enggak. Saya mau bicara tentang umat akhir zaman karena memang benar-benar kita ini adanya di bagian akhir dari sepanjang zaman sejarah peradaban manusia. Setidak-tidaknya Nabi kita itu, Nabi Muhammad kan Nabi yang udah terakhir ya, sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Nah di sini yang jadi masalah Pak. Kalau Nabi-Nabi yang sebelumnya itu katakanlah misalnya Nabi itu wafat, katakanlah misalnya kitab sucinya dipalsukan, hilang atau musnah atau gimana, tenang, akan ada lagi Nabi sesudahnya, pasti akan ada recovery. Nah masalahnya adalah kalau Nabi kita ini udah nabinya Nabi yang terakhir ya, dalam arti tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Terus Pak, jarak antara kita dengan Nabi Muhammad tuh jauh banget. Belum pernah ada jarak antara dari satu nabi ke nabi yang lain yang sejauh antara kita dengan Nabi Muhammad. Belum pernah ada. Jarak terjauh yang pernah dimiliki atau yang pernah ada dalam sejarah itu Pak, hanya antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Berapa tahun Pak? Hah? Ya hitung aja, Nabi Muhammad itu diangkat jadi Rasul itu di tahun berapa? Kalau lahirnya 571, kalau angka tahun diturunkannya Al-Quran 610, ya 611 lah, pokoknya 600 tahun. Itu jarak paling jauh Pak. Nabi Isa kalau ke sebelumnya barengan dengan Nabi Isa itu ada Nabi Yahya gitu ya, ada sebelumnya lagi ada Nabi Zakaria, itu dekat-dekat Pak. Banyak Nabi yang bareng, bahkan Nabi Musa tuh boleh dibilang Harun kan itu saudaranya kan. Apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh anak cucu cicit semua jadi nabi. Nabi Ibrahim punya anak dua kan, Ismail, Ishak. Yang Ishak tuh punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Itu nabi diborong sama dia sekeluarga doang tuh Pak. Bisa sekeluarga aja gitu ya. Nah, tapi kalau kita Pak, ini masalah Pak. Masalahnya begini. Bahkan kan Nabi pernah ditanya ya, kapan sih terjadi hari kiamat gitu kan. Nabi emang nggak bisa jawab sih ya, tapi Nabi bilang tanda-tandanya tuh begini, banyaklah beliau cerita. Termasuk salah satunya adalah Nabi bilang kedatanganku ini, diutusnya aku ini adalah tanda-tanda dari kiamat. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, aku dengan as-sa'ah hari kiamat itu dekat banget, kayak telunjuk sama jari tengah, dekat banget gitu. Nah dibilang kayak gitu Pak, orang-orang kan berpikirnya gini, oh berarti udah Nabi Muhammad nih ya, ya udah berarti sebentar lagi lah. Begitu Nabi Muhammad wafat, ya udah nggak lama terus kemudian ya kiamat gitu ya. Ya taruhlah Abu Bakar berkiprah, berkecimpung 2 tahun lah gitu ya. Wafat Abu Bakar nggak kiamat. Datang Umar tuh 10 tahun Pak. Selesai Umar 10 tahun nggak kiamat juga. Diterusin Utsman tuh lebih lama Pak. Masa Abu Bakar dan Umar itu kalau digabungin itulah masanya Utsman. Berapa? 12 tahun. Terakhir Ali 5 tahun. Itu 29 tahun Pak. Itu udah lebih lama dari masa kenabian Muhammad sendiri yang cuma 23 tahun kan. Nah jadi orang mulai berpikir katanya kiamat, dekat. Mana gitu ya. Dan setelah itu Pak, itu yang lebih parah lagi. Kan tanda-tanda kiamat selalu disebutin nama Nabi Muhammad. La'alla sa'ata takunu qariba. Jangan-jangan ini udah dekat apa segala gitu ya. Tapi sampai dinasti Bani Abbasiyah 90 tahun di Bani Umayyah di Damaskus, sampai lewat masa mereka 90 tahun belum kiamat juga. Kalau umat Islamnya maju mundur iya. Kalau peradaban demi peradaban bersilih ganti gitu iya. Tapi kiamatnya nggak terjadi. Ya, bahkan sampai berganti dengan khilafah berikutnya Bani Abbasiyah itu 500 tahun Pak di Baghdad itu. Bahkan sampai Bani Utsmaniyah, sampai Bani Utsmaniyah bubar juga 1924.
Kagak kiamat-kiamat juga Pak. Jadi kalau ibaratnya pertandingan Piala Dunia nih Pak nih, kan 2 babak ya kan, 45 kali 2 ya, 90 menit gitu kan. Ini kagak gol-gol juga nih Pak nih. Akhirnya dikasih perpanjangan waktu. Ya, perpanjangan waktunya sampai 1 jam, sampai 2 jam, 3 jam, nggak gol-gol juga. Jadi kita ini Pak, perpanjangan waktu kita ini udah bonusnya ditambah bonus dan bonus. Nggak ada satupun di antara sahabat, bahkan Nabi Muhammad sendiri yang kebayang nanti umatnya tuh akan terus sampai 2023. Nggak ada yang berpikir begitu. Karena semua hadis Nabi itu selalu menceritakan kiamat sudah dekat, udah dikit lagi. Tanda-tandanya sudah terjadi. Budak melahirkan tuannya gitu ya. Semua itu udah terjadi, Pak. Tapi kubronya itu belum terjadi juga. Oke ya. Nah kita nggak tahu karena itu semua adalah rahasia Allah. Kita juga nggak tahu apakah kiamat di zaman kita sekarang ini jatuhnya udah dekat atau belum. Karena boleh jadi kita juga sekarang bilang, wah udah dekat nih, udah pada latihan panah. Kenapa lu latihan panah? Ntar katanya kalau perang akhir zaman kita perangnya pakai panah katanya gitu kan. Ada yang latihan naik kuda, kan ada tuh ya macam-macam gitu kan. Ekspresi orang tuh aneh-aneh emang kadang-kadang. Ya tapi kan saya bilang kan kita belum akhir zaman juga. Ya kan siapa tahu akan terjadi. Nah dari dulu udah 2000 tahun ya, udah 1400 tahun gak jadi juga. Kalau masalah naik kuda mah dari dulu umat Islam udah naik kuda melulu Pak, ya kan? Udah belajar memanah melulu, tapi enggak kiamat-kiamat juga gitu. Bukan berarti kita mengingkari hari kiamat, tapi yang jadi masalah kan bukan itu sebenarnya Pak. Bukan bagaimana kita menghadapi Dajjal gitu, bukan gitu loh. Bukan itu nggak penting gitu loh. Ya memang Dajjal tuh akan ada ya dalam banyak hadis riwayat sahih apa segala itu nggak masalah Pak. Yang jadi masalah tuh gini Pak, ini yang paling mendesak buat kita sekarang, Pak. Nabi Muhammad ya sudah wafat itu sejak 1400 tahun yang lalu kan. Nah waktu itu ketika Nabi mengajarkan aturan-aturan kehidupan ya, bagaimana cara ibadah, muamalah, macam-macam lah gitu semua. Itu kan beliau menghadapi masyarakat yang hidupnya di abad ke-6 Masehi kan Pak. Ke-6 apa ke-7 ya. Kalau 610 tuh masuk abad ke-7 ya. Masyarakat abad ke-7 gitu loh Pak. Dengan segala ya katakanlah kehidupan mereka, dengan realitas mereka gitu. Ya, sementara kita sekarang Pak udah jauh banget, udah jungkir balik begitu banyak hal-hal yang diatur di Quran dan di hadis zaman Nabi Pak. Banyak aturan-aturan itu yang sudah nggak berlaku. Maksudnya nggak berlaku gini Pak. Memang dulunya jadi masalah. Tapi ternyata masalah itu udah selesai. Tapi ayatnya masih ada. Saya kasih contoh nih Pak ya. Saya kasih contoh aja yang gampang. Kita ngomongin asnaf zakat itu kan ada 8 ya. 8 orang itu kalau fakir miskin insya Allah masih ada lah Pak. Itu insya Allah nggak akan hilang gitu ya. Terus amil itu enggak. Tapi kalau udah bicara tentang wafir riqab, zakat itu untuk ngebebasin budak. Nah lu kan kita puyeng Pak. Bukan apa-apa, budaknya udah nggak ada. Di mana kita mau beli budak hari ini? Ya kalau manusia zolim, menjajah, human trafficking, nyulik orang dan itu masih ada iya. Tapi wafir riqab itu maksudnya bukan buat dikasih santunan kepada orang kayak gitu, bukan. Untuk membebaskan budak. Jadi kalau di zaman Nabi ada budak itu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya pengen dibebasin. Oh deh kalau gitu nanti kamu akan dapat uang cicilan, bukan kamunya ya. Tuan kamu tuh akan dibayar oleh rumah zakat, oleh Baitul Mal. Tapi dicicil ya pelan-pelan nanti akan bebas juga kamunya. Artinya uang itu untuk diberikan kepada pemilik budak. Nah hari ini kita nggak punya budak yang dijual Pak. Online pun nggak ada juga gitu kan. Nggak ada kan beli budak online, repot itu Pak. Nah pertanyaannya lagi nih, ayat Qurannya ada, budaknya kagak ada. Ini kita mau kasih ke siapa nih asnaf buat budak? Nah kan jadi masalah itu Pak. Sebagian bilang udah kita kias aja pembantu rumah tangga dah, gitu misalnya kan. Tapi kan masalahnya ini buat bebasin budak, bukan buat gaji budak Pak, bukan. Nah masa pembantu rumah tangga kita bebasin, berhenti dong dia kerja berarti, ya kan? Ini kan untuk bebasin budak. Nah perbudakannya kan ya di zaman itu ada, nah di zaman sekarang nggak ada. Terus kata-kata membebaskan budak itu gimana cara kita memahaminya? Itu problem Pak, problem banget.
Nah, padahal nanti di dalam syariat kita, dalam syariat Islam itu ada banyak ya hukuman-hukuman yang judulnya bebasin budak, ya. Siang hari jima sama istri, kan suruh bebasin budak, Pak. Ya kan? Orang menzihar istri, suruh bebasin budak. Jadi banyak yang, wah ini nggak jalan nih. Ayatnya atau hadisnya ada, tapi masalahnya justru yang udah nggak ada, karena udah selesai masalahnya gitu loh. Nah, ayat ini jadi kayak rada-rada idle gitu, Pak, kayak rada-rada nganggur kan. Ini harus kita paksa ayatnya kita carikan musuh gitu, atau oh ya sudah, masalah udah selesai ya ayatnya cuman nganggur-nganggur aja gitu, nggak ada kerjaan. Sama dengan pertanyaan konyol, Pak, walaupun ini bukan konyol ya. Tuh Jibril kan katanya nurin wahyu kerjaannya. Nah sekarang kalau wahyu udah berhenti, dia ngapain sekarang? Gitu. Ada yang nanya gitu. Saya bilang banyaklah jobnya dia, masa cuma nurun wahyu doang gitu kan? Adalah, kita nggak tahu. Tapi intinya begitu, Pak. Nah, yang kedua, ini yang paling susah nih, Pak. Saya harus ngomongnya buru-buru karena yang satu harus selesai ya. Lewat nggak, Pak ya? Lewat berapa? 2 jam. Asar dulu. Gini, Pak. Sepanjang sejarah perjalanan manusia, yang namanya orang jual beli itu, Pak, konsepnya adalah barter. Barter, Pak. Jadi yang namanya jual beli kalau dalam ilmu fikih itu adalah ya menukar barang atau harta dengan barang atau harta. Barang ditukar barang. Cuman bedanya ada barang yang sifatnya universal gitu, Pak. Yaitu emas dan perak. Orang jual beli, Pak, selalunya itu pakai emas dan perak, mau di negeri Islam, mau di negeri Romawi, Persia, mana pakai emas. Tapi emas itu emang dia punya nilai, Pak. Memang punya nilai emas itu di seluruh dunia dan diakui. Maka kalau orang jual beli itu, dia menukar barang yang berharganya dia, yaitu emas yang punya nilai intrinsik, dengan benda-benda yang mungkin dia butuhkan gitu ya. Itu sepanjang sejarah terjadi seperti itu. Maka masuk juga di Quran. Kalau Anda punya emas ya, yang fungsinya adalah untuk alat tukar, kok Anda simpan saja ditumpuk gitu ya, nggak diputar sebagai modal, maka Anda kena hukuman. Hukumannya adalah Anda wajib mengeluarkan sebagian dari emas itu untuk zakat. Dan ancamannya keras, Pak, di Quran itu. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, siapa yang menimbun emas dan peraknya, padahal emas dan perak itu tujuannya untuk modal, untuk diputar karena dia benda berharga. Fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira bahwa mereka akan diazab dengan azab yang pedih, yaitu apa? Emasnya dan peraknya itu, Pak, nanti di neraka itu mereka yang nggak bayar zakat dari emas dan perak itu tidak dibakar, Pak, dia. Yang dibakar emasnya sama peraknya sampai membara. Baru kemudian emas dan perak ini yang ditempelin ke jidatnya. Ya. Yauma yuhma fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum. Jidatnya ditempelin emasnya dia itu. Ya. Wa junubuhum, dan perutnya, wa zuhuruhum, dan punggungnya. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Nih loh, emas yang kamu simpen nggak diputer, udah nggak diputer, nggak dizakatin pula. Jadi, Pak, emas itu kalau nggak kita puter sebagai modal bergerak gitu ya, ya keluarkan zakatnya. Ini diputar kagak, dizakatin kagak. Nah, ditempelin pakai emas yang udah di membara itu. Itu hukumannya di Quran keras tuh, Pak. Permasalahannya adalah suatu ketika peradaban manusia mengakhiri penggunaan emas dan juga perak, sudah nggak berlaku. Emas masih ada, Pak, dan masih berharga, tapi tidak digunakan sebagai alat tukar untuk memutar roda ekonomi. Enggak. Istri kita punya emas, Pak, tapi jadi giwang, jadi kalung, anting, apa segala macam. Atau kita punya emas, tapi emas itu nggak bisa, Pak, kita gunakan buat memutar ekonomi. Bapak nggak bisa ke pasar itu ya, belanja itu pakai sekeping emas, itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, ya manusia sepakat tidak lagi menggunakan emas sebagai alat tukar ekonomi. Nah, yang jadi masalah gini, Pak. Kalau udah nggak ada alat tukar yang kayak gitu, apa yang digunakan oleh umat manusia di peradaban modern? Kan ngeliatnya dari zaman Nabi, Pak. 1400 tahun kemudian ini manusia kalau tukar-menukar barang tuh pakai apa? Kalau nggak pakai emas. Kita zaman sekarang jawab, pakai uang.
Uang itu bukan benda berharga yang di bendanya ada nilainya, tuh nggak ada, Pak. Karena kayak gini, Pak, kita misalnya lulus SD, SMP, SMA kan kita punya ijazah. Artinya menunjukkan bahwa kita itu punya ilmu. Nah, tandanya itu kita punya ijazah. Tapi tahu nggak, Pak? Sebenarnya ilmunya itu ada di kepala kita apa di ijazahnya? Di kepala kita. Ijazah mah cuma tanda doang. Pak, ijazah SD sama ijazah perguruan tinggi S1, S2, S3, lembaran kertasnya sama aja, Pak. Sama. Yang bedain ini SD apa S3. Nah, gitu. Yang bedain kan itunya kan. Tapi kalau lembarannya sama. Nah, uang kita, Pak, 100.000 itu dengan 2.000 itu bendanya itu juga. Yang bedain kan cuma nominalnya doang. Ya, makanya disebut dengan istilah nilai nominal, ya kan? Bahkan kita sekarang lagi pada masa perubahan. Dari yang tadinya pakai tandanya tuh pakai kertas, kita sudah mulai paperless, ya kan? Udah nggak pakai kertas lagi, Pak. Ngetap doang udah. Iya kan? Masuk tol ngetap, masuk busway ngetap, apa-apa ngetap, tap semua, Pak. Dan itu ditambah lagi gara-gara ada pandemi, ya kan? Udah semua tap, udah kita nggak pakai uang lagi, Pak, bahkan udah cashless, gitu kan? Nah, pertanyaannya, terus uangnya ada di mana? Nah, kalau orang zaman Nabi ditanya nggak ada uangnya kok bisa beli? Wah, sihir tuh berarti itu, gitu kan? Ya kalau kita jawabnya bilang, ya kan saya punya rekening, ya kan, gitu. Terus tapi rekening itu apa sih sebenarnya? Kita nyimpen uang di bank, Pak, jajalin, Pak. Zaman sekarang jajalin deh. Masuk bank ngerampok, Pak. Itu nggak ada duitnya. Ya kalau zaman dulu kan orang ngerampok tuh ya, masih pakai buntelan gitu kan, rampok gitu, bawa tuh tulisannya dolar gitu kan. Zaman dulu itu, Pak, film-film kuno zaman dulu tahun 60-an ngerampok bank emang dirampok emas gitu. Nah sekarang kalau kita mau ngerampok apaan di bank? Kagak ada duitnya juga. Yang ada server, ya kan, online aja gitu. Iya. Nah artinya uang itu sudah nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya, cuman ada nilainya. Pertanyaannya sekarang gini, kalau kita punya uang yang bukan emas, bukan kertas dan sebagainya, terus kita nggak zakatin, Pak, itu kalaupun disiksa, yang mau ditempelin ke jidat kita apaan? Server, kartu, atau apaan coba? Nah, kan puyeng di situ, Pak, ya kan? Kalau zaman dulu kebayang memang emas gitu, dan emas itu real, benda nyata, dia punya nilai intrinsik. Nah, kalau saya pernah, Pak, ceramah begini pulang sama pengurus, dikasih amplopnya tebal banget, Pak. Bukan berarti duitnya banyak, bukan, karena isinya tuh uang logam perak, dirham. Saya bilang tumben gitu ya, begitu saya buka tuh, Pak, masih diplastikin itu. Nah mereka bilang, ini Pak Ustadz, kita mau kembali lagi ke zaman Nabi gitunya. Kita hidupkan lagi uang perak gitu. Saya bilang ya udah, terima kasih, alhamdulillah lah ya, pokoknya ya terima kasih lah ya. Ya saya berpikir asik juga nih punya uang zaman Nabi. Pas pulang, Pak, karena tangki mobil saya udah kosong, saya kan berhenti di pom bensin, Pak. Begitu saya bayar ditolak, Pak, sama yang jaga pom bensin gitu. Saya bilang, tahu nggak? Ini nih uang sunnah loh ini. Di zaman Nabi berlaku. Kalau gitu Pak Ustadz belinya di zaman Nabi aja, Pak. Lah iya. Saya bilang ini mahal loh ini. Ya mau mahal kayak mau apa, yang penting saya nih, Pak, karyawan. Saya kalau nyetor duitnya bukan duit rupiah, kalau beginian jadi masalah. Enggak, lu tukerin aja di toko emas atau di toko perak. Ya Bapak aja yang nukerin. Udah kemarin rupiah aja gitu loh. Ya dia begitu kan, ujung-ujungnya saya keluarin dompet juga, ujungnya wah aturan gue bayar pakai uang perak, ternyata kagak jadi, Pak, kagak laku. Di rumah saya buat belanja di Indomaret, Alfamart itu nggak diterima juga, Pak, gitu loh. Sampai sekarang tuh duit nganggur aja di situ, cuma pajangan doang gitu kan. Berharga, berharga. Jangankan uang, ginjal saya aja berharga, ya kan. Tapi memang kita bisa belanja pakai ginjal? Nggak bisa, Pak. Belanja pakai inilah, kita punya BPKB kan, Pak? Ya nggak, punya STNK kan? Jajalin dah, Pak. Bapak beli bensin pakai BPKB, diterima nggak? Ini mahal loh, motor saya di 15 juta loh harganya. Iya, Pak, tapi kalau Bapak beli sini pakai duit bukan pakai BPKB kali gitu.
Ini saya punya surat tanah mahal nih, 1 meternya di Kuningan 200 juta semeter gitu. Terserah Pak, Bapak itu mau bilang Bapak berharga silahkan, tapi bayar pakai duit, bukan pakai emas, bukan pakai perak, bukan pakai surat tanah. Gitu kan Pak? Karena yang kita miliki yang berlaku sekarang itu. Nah pertanyaannya, kalau di zaman Nabi orang punya emas nggak dizakatin dia dihukum. Sekarang emang kita nggak punya emas Pak, nggak punya perak gitu, yang kita punya uang. Apakah kita dihukum juga kalau nggak kita puter? Di situ Pak ulama pecah dua. Yang satu bilang ya tetap dong, itu kan uang-uang juga, dikonversi aja dengan beratnya emas. Kalau emas 1 gram sejuta, 85 gram 85 juta, ente punya uang 85 juta, ngendon di bank selama setahun, keluarinlah 2,5%. Kata satu ulama, ya kan? Tapi kata ulama yang lain, entar dulu, itu kan kalau emas, nah kan saya duit. Kalau duit mah ikut kurs yang mana? Ikut emas apa ikut perak? Nisabnya. Nah, buyang Pak di situ, ya. Itu 2 contoh aja Pak. Kalau saya terusin ntar nggak selesai-selesai. Tapi intinya begini Pak. Begitu kita di zaman sekarang pingin menerapkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi di zamannya, itu banyak yang nggak connect gitu sekarang Pak. Nggak connect. Nah, teman saya ada buka tour and travel haji umroh Pak. Dia yang dijual itu adalah haji napak tilas persis sebagaimana dulu Rasulullah mengerjakannya. Tahu nggak Pak, apa yang membedakan dia dengan travel yang lain? Kalau dari Arafah ke Muzdalifah ke Mina, Nabi kan katanya dulu jalan Pak, nggak naik bis. Maka semua pesertanya itu dipaksa suruh jalan, napak tilas katanya. Saya bilang kayaknya ente keliru dah. Kenapa? Karena Nabi itu nggak jalan kaki, naik onta, saya bilang. Coba deh buka lagi hadisnya. Itu naik onta. Jadi kalau mau sesuai sunnah dari Arafah itu ente harus siapin onta. Ente jamaah berapa? Ada 3 bis. Nah siapin itu onta berapa biji gitu kan? Ya karena sesuai dengan sunnah Nabi. Naik onta dong, ya nggak? Kalau jalan kaki mah nggak sesuai kalau saya. Itu yang sebagian sahabat ada yang jalan, tapi kalau Nabi naik onta. Makanya begitu Nabi tawaf itu Pak, tawaf itu naik onta. Nah, kalau nggak sesuai dengan Nabi, kalau nggak sesuai sunnah, oh berarti kita semua jamaah haji umroh nggak ada yang benar Pak. Karena nggak naik onta. Harusnya kita bawa onta ke dalam Masjidil Haram, gitu kan? Ada nggak Pak onta di Masjidil Haram? Ada. Lantai 2 tuh Pak, itu ada onta listrik. Nah, masukin muter. Nah yang paling sunnah yang saya ini saya bilang gitu. Lalu yang jalan nggak sunnah. Nabi tuh naik onta saya bilang, gitu kan? Iya kan? Yang itu Pak, apa sih namanya sepeda listrik itu di atas itu. Kalau satu orang 50 real, berdua 100 gitu kan? Enak itu Pak. Yang satu nyetir, yang satu ngorok, tahu-tahu kan udah selesai ya, gitu ya. Nah begitu Pak. Dari Madinah ke Mekah juga Nabi naik onta. Bukannya jalan, bukan naik bis gitu kan, naik onta. Masalahnya Pak, onta hari ini nggak ada yang mau diajak. Yuk, anterin saya haji yuk ke Mekah gitu. Kata onta enak aja, udah ada bis lo kereta, naik onta lagi, gua aja capek di sini gitu. Ontanya gak mau Pak, kan nggak sesuai itu Pak, ya kan? Katanya harus sesuai dengan Nabi, tapi ya nggak juga. Karena para ulama juga zaman sekarang ya mereka naik pesawat, naik kapal laut, naik bis dan seterusnya gitu kan, sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah jamaah sekalian, kalau kita kembali bagaimana kita harus menerapkan apa-apa yang ada di zaman Rasulullah untuk hari ini, maka kita perlu pisau bedah analisa yang tajam agar jangan sampai kita malah ngikutin yang nggak perlu diikutin dan meninggalkan malah yang penting. Tahu nggak Pak? Cari jarum kapak hilang gitu loh. Kita merasa udah sunnah banget, padahal itu nggak prinsipil gitu. Kan ada Pak, nih misalnya nih ya, baju udah Arab lah gitu ya. Walaupun belum tentu bajunya Nabi itu baju Arab kayak zaman sekarang Pak, belum tentu. Tapi anggaplah udah Arab gitu kan. Udah minyak wangi, udah sorban, udah tasbih segala macam. Belum wudu gitu kan, lucu Pak. Padahal udah sholat itu Pak, sholatnya terawih lagi, ngabisin 1 khatam Quran. Begitu selesai, belum wudu. Nah, kan kacau itu Pak urusannya. Artinya kalau kita mau ittiba pada Rasulullah yang jaraknya antara kita dengan beliau itu sampai 14 abad, maka kita harus punya kaidah mana yang prinsipil yang mau nggak mau memang harus itu yang dijalankan,
dan mana yang sifatnya teknis. Problemnya adalah bagaimana mensintesa ya atau menemukan intisarinya itu apa, gitu. Yang menjadi prinsipnya itu apa, dan mana yang tidak prinsip yang bisa disesuaikan dengan realitas itu yang mana, gitu ya. Saya kasih contoh nih Pak. Kita udah berhasil nih melakukan naturalisasi dari sesuatu yang haram menjadi halal tanpa kehilangan esensi. Contoh Pak, dalam masalah kuliner. Kuliner Cina itu Pak, ya. Ada bakso, ada bakmi, ada bakpao, ada bak, itu kan semua adalah daging. Dan konotasinya adalah babi. Aslinya bakso itu babi Pak, aslinya. Nah, tapi kita sebagai bangsa muslim, gimana caranya ya, babi itu, bakso itu, kemudian kita rubah sedemikian rupa, babinya kita ganti menjadi sapi. Maka akhirnya terjadilah proses ya. Yang dibuang bukan bihunnya Pak, bukan mie-nya, bukan bumbunya, yang diganti adalah babinya menjadi sapi. Maka terkenallah di Indonesia namanya bakso sapi. Nah, yang kedua mie ayam Pak. Kalau mie ayam mundur belakangan. Saya masih SMA dulu, makan mie ayam menurut saya itu dulu namanya belum mie ayam Pak, mie pangsit dulu namanya. Itu babi Pak. Karena saya tinggal daerah Karet, ya, ada Karet, ada Pedurenan masjid. Pedurenan masjid Islam, kalau Karet Cina semua, kafir semua. Nah itu makanannya memang mie babi, yang pakai tok, nah itu babi pasti. Kalau yang ting, oh itu bakso, udah masuk Islam dia. Tapi kalau yang tok tuh masih babi Pak. Saya mengalami masa proses perubahannya itu Pak. Dari bakmi babi, ya, menjadi mie ayam. Namanya berubah Pak, mie ayam. Tapi itu Chinese food juga tetap. Nah sekarang akhirnya kita semua santai, makan bakso santai, sapi ya kan, makan mie juga ya udahlah itu mie ayam gitu kan, nggak ada masalah. Termasuk pakaian nih Pak. Ini pakaian ini yang punya nih engkoh nih, ya kan. Sekarang jadi baju muslim gitu kan. Nah karena kita bukannya nggak boleh ngikutin orang kafirnya gitu ya, yang poin-poin haramnya itu kita buang gitu kan, sementara yang halalnya mah kita ambil aja, nggak ada masalah. Ini baju koko ini akhirnya di Indonesia malah jadi baju muslim. Undangan dress code-nya apa? Koko gitu. Kalau kita pikir lah pakai baju Cina, bukannya Cina komunis gitu kan Pak. Ya kan? Ya enggak, ya baju koko udah santai aja gitu, nggak jadi masalah. Nah begitu juga dengan Rasulullah. Dibalik Pak, kalau yang dari negeri kafir, mana yang haramnya kita buang, tapi yang esensinya mah santai aja. Nah kalau dari zaman Rasul dibalik Pak, mana yang menjadi kewajiban untuk kita pakai, mana yang nggak kewajiban ya nggak harus. Kan kita nggak harus makan roti Pak tiap hari, walaupun Nabi makannya roti Pak. Bahkan Nabi bukan hanya roti, makannya adalah kurma. Pagi sarapan sepiring kurma, siang sepiring kurma, malam sepiring kurma, tiap hari kurma. Pertanyaannya, apakah kita harus ganti nasi jadi kurma? Ya kalau makan kurma sepiring kita bisa. Cuman kalau ditanya udah makan apa belum? Belum gitu. Kan baru kurma doang gitu ya. Nah, nasi. Makanya di zaman Nabi Pak, itu kalau buka puasa beda sama kita. Zaman Nabi kata Nabi, umatku selalu berada dalam kebaikan kalau mereka mendahulukan buka puasa baru sholat. Nah buka puasanya dia korma Pak. Korma kenyang. Udah kenyang ya sholat. Habis sholat ya udah selesai. Kalau kita kan enggak, buka puasa korma dulu. Tapi kormanya 2 biji 3 biji kan buat geli-geliin perut doang. Ya kan? Setelah itu kita sholat, ya kan? Habis sholat? Nah, the real thing itu belum. Nah, kalau pengurus bilang, "Terima kasih jamaah sudah hadir, silakan pada pulang masing-masing." Ngamuk Pak di situ. Lu ngundang buka puasa, kira-kira lu masa kasih korma doang gitu. Nah, itu Pak. Nah, itu budaya kita. Jadi kurma buat kita sekedar buat ya ngambil keberkahannya. Tapi esensinya kita bukan kurma, makan pokok kita kan. Kalau Rasulullah makan pokoknya kurma Pak. Bahkan bayar zakat fitrahnya saja itu sekeranjang kurma. Iya, sekeranjang kurma. Nah kalau kita pengen kayak gitu bisa sih Pak. Cuman kita diketawain sama pengurus zakat fitrah di masjid. Apa nih Pak? Zakat gitu kan. Begitu dibuka, nah kok bukan beras? Korma, ketahuilah
Rasulullah itu kalau bayar zakat itu pakai kurma gitu kan. Ya pengurus zakat kan bilang, Pak, kalau Bapak mau nyumbang kurma kemarin Pak, waktu lagi ada acara buka puasa, nah ini udah mau lebaran, bayar kok pakai kurma gitu kan, siapa yang mau makan gitu. Oke lah orang miskin makan dikasih kurma, tapi dia tetap nanya berasnya mana gitu kan. Nah kalau di zaman sahabat kan dikasih kurma ya udah dimakan, nggak nanya berasnya mana, karena memang itu makanan pokoknya dia. Nah sekarang begini Pak, bagaimana kemudian kita mengkonversi? Oh makanan pokoknya Nabi itu kurma, kita tuh nasi gitu kan? Itu yang harus kita bedakan. Jadi nggak mentang-mentang orang itu makannya nasi kebuli, lantas dia sudah menghidupkan sunnah, itu enggak Pak. Itu menghidupkan restoran Arab, iya. Yang mana restoran Arabnya, iya memang pebisnis. Orang Indonesia juga tuh Pak yang punya gitu kan. Dan orang Arab sendiri Pak, itu makannya bukan nasi kebuli, bukan nasi biryani. Itu masakan India. Berasnya gede-gede basmati itu beras dari sono. Orang Saudi enggak makan nasi, makannya roti. Bukan kurma juga, roti. Kalau sekarang agak berubah Pak. Orang Saudi makannya Indomie. Itu bagian dari penjajahan Indonesia terhadap tanah suci itu Pak, begitu ya kan. Orang Indonesia tuh banyak banget Pak di Saudi sekarang, ya kan. Karena udah lebih dari 50 tahun kan. Jadi yang sekarang nih jadi raja, jadi pangeran dan sebagainya, dulunya tuh neninya tuh orang Indonesia Pak. Apa namanya, babysitternya tuh orang Indonesia. Rata-rata mereka bisa bahasa Indonesia gitu. Saking banyaknya orang Indonesia, Arafah sekarang hijau Pak. Tumbuh itu tumbuh-tumbuhan. Kan orang pada bingung, wah udah mau kiamat dan nih karena udah hijau semua gitu kan. Enggak, karena orang Jawa banyak semua Pak gitu. Ya kan? Orang Jawa kan bikin tanahnya jadi subur gitu Pak. Nah, orang Saudinya kalau ngelihat Indonesia terkagum-kagum, kitanya kebalik gitu, ngelihat Arab terkagum-kagum. Padahal ya nggak mentang-mentang Arab lantas itu Islam kan, nggak harus. Karena kalau kita lihat orang Saudinya sendiri dalam kehidupan kesehariannya, dia lebih barat dari barat gitu. Bayangin Pak, sahur Coca-Cola, kacau tuh Pak. Kita sebarat-baratnya juga nggak minum Coca-Cola, kali paling bajigur gitu kan ya. Dia itu sahur aja Coca-Cola pakai es gitu kan. Udah jadi keseharian mereka, American oriented gitu. Makanya Pak, saya cuma ngasih nasihat aja. Kalau Bapak kapan suatu waktu datang ke Saudi, nggak usah lah ngomong pakai bahasa Arab. Kenapa? Akan diketawain, ujungnya akan dibilang Shadaqallahul azim gitu. Dia nggak menghargai ya. Tapi kalau Bapak ngomong cas Jesus pakai bahasa Inggris, nah baru dia hormat gitu. Dia lebih menghormati barat daripada menghormati sesama umat Islam sendiri kan. Nah makanya kita ini kalau mau mengislam-islamkan diri gitu ya, yang kita lihat tuh Rasulullahnya dan bukan orang Arabnya. Jadi nggak harus kita berpakaian berpenampilan gaya orang Arab, nggak harus Pak. Karena pakai sorban, pakai gamis tuh ya itu gaya orang Arab. Nabi sendiri belum tentu kayak gitu Pak pakaiannya. Nah orang Indonesia karena udah bawaan dari sononya kali ya, setiap ada pakai gamis langsung cium tangan Pak. Itu begitu umroh ketemu dengan operator beko, wah assalamualaikum, langsung cium tangan bolak-balik Pak. Orang Afrika itu kan, bahasa Arab juga nggak bisa, dia salam main cium tangan bolak-balik aja karena dia pikir asal Arab pakai gamis, wah berarti Habib nih gitu kan. Ah itu dia Pak, kacau nih orang kita Pak, ya kan, orang kita nih kacau. Tapi semangat keislaman kita bolehlah, ya kan. Cuman harus bisa dipilah dan dipilih. Soalnya zaman Nabi sudah lewat, zaman kita ini sekarang banyak yang nggak sesuai, maka kita butuh ilmu, butuh kaidah, ya, butuh pemahaman yang lebih lengkap bagaimana menerapkan Islam di zaman yang sudah jauh banget dari zaman Nabi. Itu jauh banget Pak. Bahkan saya mengira-ira ya, seandainya ini cuma seandainya doang, imajiner, seandainya ada seorang sahabat itu dipindah dari zaman Nabi ke sini pakai mesin waktu dan dia nongol di tengah kita, pasti dia bingung gitu. Bingung Pak, lihat jalanan war gitu, pasti dia bingung Pak. Ya nggak kebayang kan. Maka saya juga ngebayangin, katanya nanti menjelang kiamat Nabi Isa kan katanya mau turun. Nah kayak apa Nabi Isa, bingung kan. 2 abad kemudian begitu lihat dunia, kayak gini loh, ngelihat lift bisa kebuka gitu, wah mukjizat nih berarti kan. Nah, itu kan kacau juga tuh kan. Yang jelas Nabi Isa itu Pak, terakhir beliau diangkat oleh Allah itu beliau sebagai nabi kan. Kitab sucinya apa? Injil kan. Bahasa Arab apa bukan? Bukan.